Halo anak-anakku dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di kelas IPA online Kelasku Prestasiku. Hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Mengapa penting kalian mempelajari materi ini? Mempelajari materi ini akan membantumu mengetahui beberapa gangguan pada organ-organ pencernaan, sehingga kamu akan berupaya untuk mencegah dan menjaga organ-organ pencernaanmu. Yang akan kita bahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya kali ini adalah antara lain 1. Obesitas, kemudian MAH atau gastritis, kemudian hepatitis, kurang gizi, dan konstipasi. Yang pertama, obesitas. Obesitas sering juga disebut dengan kegemukan, adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan resiko terkena beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat tertentu. Untuk mengetahui apakah tubuhmu mengalami obesitas atau tidak, dapat dilakukan dengan menghitung indeks massa tubuh atau IMT dengan rumus sebagai berikut. IMT sama dengan massa tubuh dalam kilogram dibagi tinggi tubuh dalam meter dikali tinggi tubuh dalam meter. Contoh untuk menghitung IMT, misalnya massa tubuhmu 55 kg dan tinggi tubuhmu 150 cm atau 1,5 meter, maka IMT-nya adalah 55 dibagi 1,5 kali 1,5 sama dengan 55 dibagi 2,25 akan menghasilkan 24,4. Kemudian, bandingkanlah hasil perhitungan IMT tubuhmu dengan kriteria pada tabel berikut. Jika IMT tubuhmu kurang dari 18,5, maka kriteria badan kamu adalah berat badan kurang. Jika rentang IMT badan kamu di antara 18,5 sampai 24,9, maka berat badan normal. Jika 25,0 sampai dengan 29,5, maka berat badan kamu berlebih. Demikian seterusnya. Nah, sebelum lanjut, silakan dihitung dulu IMT tubuh kamu. Yang kedua, MAH atau gastritis. Sakit MAH atau gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lambung. Perhatikan gambar lambung berikut. Bagian yang berlubang inilah yang terjadi iritasi karena sakit MAH atau gastritis itu. MAH atau gastritis ini dapat dicegah dengan cara makan teratur dan secukupnya. Cuci tangan sebelum makan, jangan lupa pakai sabun, kemudian menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan seperti makanan yang asam, makanan pedas, dan kopi. Selain itu, menghindari stres yang berlebihan juga dapat membantu mencegah sakit MAH. Yang ketiga, hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian,
demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami jaundice atau menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Hepatitis apabila tidak segera ditangani dapat memicu fibrosis, yaitu kerusakan pada hati, dan sirosis atau gagal hati kronis. Penyebab utama penyakit hepatitis adalah virus hepatitis B. Selain virus hepatitis B, penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti parasetamol. Yang keempat, kurang gizi. Kurang gizi ini disebabkan oleh kekurangan makronutrisi. Jadi kekurangan banyak nutrisi, kekurangan berbagai nutrisi, yaitu kurang karbohidratnya, kurang lemaknya, kurang proteinnya, dan kurang vitamin atau mineral. Kurang gizi dapat membuat anak mengalami gangguan pertumbuhan seperti berat badan kurang, perawakan yang pendek, bahkan mengalami gagal tumbuh. Beberapa penyakit kurang gizi antara lain adalah kwashiorkor, yaitu penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi. Penyakit ini disebabkan oleh malnutrisi protein, yaitu kondisi di mana kekurangan atau ketiadaan asupan protein yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membuat sel baru di tubuh. Yang kedua, marasmus adalah kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan asupan energi atau kalori seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Secara umum, penyakit ini memiliki ciri-ciri dan efek yang mirip dengan kwashiorkor. Karena kedua penyakit ini bisa terjadi karena kekurangan protein. Yang ketiga adalah gondo, adalah penyakit yang menyerang kelenjar tiroid dan menyebabkan terjadinya pembengkakan. Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya yodium, yang umumnya ada pada garam. Gejala penyakit ini antara lain pembengkakan kelenjar tiroid yang terletak di leher, mudah lesu, metabolisme rendah, dan rentan terhadap suhu dingin. Berikutnya, konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab konstipasi adalah kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Upaya untuk mencegah konstipasi diantaranya adalah tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, hindari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula seperti makanan manis, keju, dan makanan olahan. Karena makanan tersebut dapat menimbulkan konstipasi. Dan tentunya minum cukup banyak air. Selain itu, peningkatan aktivitas fisik juga dapat membantu mengatasi konstipasi. Contoh lain, penyakit pada sistem pencernaan antara lain gejala kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin pada tubuh disebut dengan avitaminosis. Berikut adalah contoh beberapa gejala kekurangan vitamin pada tubuh. Jika kita kekurangan vitamin A, maka gangguan yang terjadi adalah penglihatan kabur, kerusakan hati dan tulang, serta rambut rontok. Jika kurang vitamin B, gangguan yang terjadi adalah penyakit beri-beri, gangguan saraf, kehilangan berat badan berlebih, dan anemia. Jika kekurangan vitamin C, yang akan terjadi pada tubuh adalah skorbut, yaitu degenerasi kulit,
gigi, dan pembuluh darah. Akan sering sariawan, lemas, luka yang lambat sembuh, dan gangguan pada kekebalan tubuh. Jika kurang vitamin D, akan terjadi riket atau cacat tulang pada anak-anak, pelunakan tulang pada orang dewasa, kerusakan otak, kardiovaskular, dan ginjal. Jika kekurangan vitamin E, yang akan terjadi adalah degenerasi sistem saraf. Dan jika kekurangan vitamin K, yang terjadi adalah kelainan penggumpalan darah, kerusakan hati, dan anemia. Yang berikutnya adalah gejala kekurangan mineral. Kekurangan mineral juga dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Berikut adalah beberapa gejala akibat kurangnya asupan mineral pada tubuh kita. Jika tubuh kita kekurangan kalsium atau Ca, gangguan yang terjadi adalah keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Jika kita kekurangan fosfor, maka tubuh kita akan berasa lemas, kehilangan mineral dari tulang, dan kehilangan kalsium. Jika kita kekurangan magnesium, maka gangguan pada sistem saraf. Ketika kita kekurangan natrium, yang akan terjadi adalah kram otot dan nafsu makan berkurang. Jika kekurangan besi, maka tubuh kita akan terjadi anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Jika kekurangan iodium, maka akan menyebabkan gondok, yaitu pembengkakan kelenjar tiroid, dan jika kekurangan seng, yang akan terjadi adalah kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh. Nah, setelah mempelajari berbagai jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, serta bagaimana sistem pencernaan makanan pada tubuh, sekarang kamu telah mengetahui bagaimana pentingnya sistem pencernaan tubuh dalam mengolah makanan sehingga dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Oleh karena itu, sekarang kamu harus mulai memperhatikan kesehatan sistem pencernaanmu dan asupan nutrisi yang baik untuk tubuh. Pola makan yang seimbang dengan aktivitas harianmu serta pola makan yang teratur merupakan salah satu upaya menjaga kesehatan sistem pencernaanmu. Tentunya masih banyak lagi upaya menjaga kesehatan yang dapat kamu lakukan. Nah, untuk tugas pada pertemuan kali ini, coba tuliskan beberapa upaya lain untuk menjaga kesehatan pada sistem pencernaan. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi di kelasku prestasiku di materi yang lain.